Mohamed Salah seolah menghilang bak bayangan saat Liverpool menelan kekalahan dari Newcastle United di final Carabao Cup 2025. Dalam pertandingan ini, Salah tidak menciptakan satu pun tembakan atau peluang. Menurut data dari Opta, ini adalah kali pertama dalam kariernya di Liverpool, Salah tidak mampu melakukan tembakan atau menciptakan peluang dalam satu laga. Pergerakannya berhasil dibendung dengan sangat baik oleh pertahanan The Magpies, dan ia hanya berhasil melakukan satu dribble yang sukses. Ketidakberdayaan Salah jelas berdampak besar pada kualitas serangan Liverpool. Mengingat, tim asal Merseyside ini sangat mengandalkan kontribusi winger asal Mesir tersebut dalam menciptakan peluang. Kylian Mbappe telah mencetak 31 gol dalam musim perdananya bersama Real Madrid. Ia memiliki kesempatan untuk melampaui rekor Cristiano Ronaldo, namun sang penyerang tetap bersikap rendah hati. Menurut laporan dari Marca, Kylian Mbappe menunjukkan performa yang mengesankan di musim debutnya di Real Madrid pada 2024-2025. Dengan 31 gol yang telah ia lesakkan, Mbappe berada di ambang mencetak sejarah. Menariknya, Mbappe hanya membutuhkan 2 gol lagi untuk melewati catatan gol debut Cristiano Ronaldo dan Ruud van Nistelrooy, yang masing-masing mencetak 33 gol. Ketika ditanya tentang peluangnya untuk melampaui rekor CR7, Mbappe menunjukkan rasa hormatnya kepada legenda tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan soal rekor-rekor. Kemenangan 3-0 Manchester United atas Leicester City di King Power Stadium membawa kabar duka. Bek mudamu, Aiden Heaven, mengalami cedera pergelangan kaki saat merayakan kemenangan tersebut pada Senin dini hari WIB. Pemain berusia 18 tahun itu terpaksa ditarik keluar setelah mendapatkan perawatan medis di lapangan. Sejak bergabung dari Arsenal pada bursa transfer musim dingin, Heaven telah menjadi sosok krusial bagi tim. Cedera ini tentu menjadi kehilangan besar, mengingat penampilannya yang sangat mengesankan dalam 3 pertandingan terakhir. Pelatih Amorim mengungkapkan bahwa ia belum dapat memastikan seberapa parah cedera yang dialami Heaven. Ia masih menunggu hasil evaluasi medis untuk mengetahui berapa lama pemain berbakat itu akan absen dari lapangan. Liverpool harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan Newcastle United di final Carabao Cup. Arne Slot mengakui bahwa penampilan timnya jauh dari harapan. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi skuad asuhan Arne Slot. Sebelumnya, mereka juga harus angkat kaki dari Liga Champions setelah tumbang di tangan Paris Saint-Germain. Setelah 2 kegagalan berturut-turut, Liverpool kini hanya bisa berkonsentrasi pada Premier League. Mereka masih berada di puncak klasemen dengan selisih 12 poin dari Arsenal. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung pada hari Kamis mendatang. Dalam pertandingan ini, Indonesia menetapkan target minimal untuk meraih 1 poin. Mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Australia akan memberikan dampak besar bagi peluang Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Namun, pelatih Patrick Kluivert memilih untuk tetap rendah hati menjelang pertandingan. Kami berharap bisa mengumpulkan 4 poin. Kami tentu ingin meraih 6 poin, tetapi kami juga harus menghormati lawan yang akan kami hadapi terlebih dahulu, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Penampilan Sancho yang kurang memuaskan telah memicu komentar dari legenda Chelsea, William Gallas. Gallas berpendapat bahwa Sancho tidak memberikan dampak signifikan dan seharusnya tidak dipermanenkan. Gallas, yang pernah mengenakan seragam Chelsea, dengan jelas mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa Sancho belum mampu menunjukkan potensi terbaiknya di klub. Dengan performa yang mengecewakan, masa depan Sancho di Chelsea kini menjadi tanda tanya. Gallas menegaskan bahwa Sancho perlu meningkatkan kualitas permainannya atau bersiap untuk meninggalkan Stamford Bridge. Anthony telah menunjukkan penampilan yang mengesankan sejak bergabung dengan Real Betis pada Januari tahun 2025. Setelah mengalami 2,5 tahun yang kurang memuaskan di Manchester United, pemain Brasil ini kini tampil lebih tajam, mencetak 4 gol dan menyuplai 4 assist dalam 10 laga. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Real Betis, Anthony berbagi bahwa cuaca cerah di Sevilla sangat mendukung performanya. Sinar matahari di sini benar-benar membantu saya. Kota ini juga terasa lebih baik, ungkap Anthony. Paris Saint-Germain dilaporkan hanya akan melepaskan Randal Kolo Muani ke Juventus pada musim panas yang akan datang dengan kesepakatan permanen. Juventus berencana untuk mempertahankan Randal Kolo Muani setelah masa peminjamannya berakhir di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Il Bianconero, Juve lebih memilih untuk mengajukan opsi peminjaman baru hingga musim 2026, kali ini dengan klausul pembelian wajib di akhir kontrak. Skema ini memungkinkan klub untuk menjaga sang penyerang tanpa harus membayar biaya transfer penuh dalam waktu dekat.
Menjelang pertarungan melawan Fiorentina, kiper Juventus, Michele Di Gregorio, kabarnya menarik perhatian Manchester City, yang mungkin akan kehilangan Ederson Moraes di bursa transfer musim panas mendatang. The Citizens berpotensi ditinggal Ederson Moraes, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026. Oleh karena itu, penjualannya tahun ini bisa saja terjadi. Menurut laporan dari Vicajes.net, Di Gregorio telah menjadi sosok yang sangat dihormati oleh The Citizens, terutama berkat penampilannya yang mengesankan sejak bergabung dari Monza. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dilaporkan memiliki minat yang mengejutkan untuk merekrut Darwin Núñez, penyerang Liverpool, yang diprediksi akan dilepas oleh manajemen Anfield pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Walaupun Arteta juga mengincar penyerang lain seperti Benjamin Sesko dan Alexander Isak, ia tetap menunjukkan ketertarikan untuk membawa Núñez ke Emirates Stadium. Namun, jika Núñez bergabung, ia tidak akan langsung menjadi pilihan utama, melainkan akan berperan dalam rotasi yang mirip dengan posisinya saat ini di Liverpool. Real Madrid dilaporkan tengah mengalihkan fokus mereka kepada salah satu gelandang muda berbakat dari Jerman, Angelo Stiller. Menurut informasi dari Vicajes, klub raksasa Spanyol ini sedang mengamati dengan seksama kemajuan pemain bintang Stuttgart yang telah bersinar di Bundesliga musim ini. Dengan kebutuhan untuk merancang masa depan tim, terutama dengan Luka Modric yang semakin mendekati akhir perjalanan kariernya, Real Madrid melihat Stiller sebagai calon solusi jangka panjang yang menjanjikan di sektor tengah. Manchester United dilaporkan sedang merancang tawaran yang sangat menarik untuk merekrut Rafinha dari Barcelona di musim panas ini. Menurut informasi dari Vicajes.net, Manchester United menunjukkan langkah yang agresif dalam usaha mereka untuk mendapatkan Rafinha dari Barcelona. Setan Merah telah menyiapkan penawaran sebesar 70 juta euro demi mengamankan pemain sayap asal Brasil tersebut. Walaupun Barcelona mungkin tidak ingin melepaskan salah satu bintangnya, tawaran besar dari United menunjukkan keseriusan mereka dalam merekrut pemain tersebut. Liverpool dilaporkan bersiap untuk melepaskan Ibrahima Konate pada musim panas mendatang, dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain dikabarkan menunjukkan minat untuk merekrutnya. Menurut informasi dari Defensa Central, The Reds akan mempertimbangkan untuk melepas bek tengah tersebut jika tidak ada kesepakatan baru terkait kontraknya, yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Meskipun Konate memiliki peran krusial dalam pertahanan Liverpool, klub dikabarkan akan mempertimbangkan tawaran yang mendekati 50 juta pound jika negosiasi perpanjangan kontrak tidak membuahkan hasil. Situasi ini membuka peluang bagi beberapa klub elit Eropa yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Chelsea dilaporkan tengah merancang strategi ambisius untuk bursa transfer musim panas yang akan datang, dengan perhatian utama tertuju pada pencarian penyerang baru. Salah satu sosok yang santer dikaitkan dengan Chelsea adalah Alexander Isak dari Newcastle United. Penyerang berkebangsaan Swedia ini telah mengukir 19 gol di Premier League musim ini, menjadikannya salah satu penyerang paling menonjol di liga. Sebagai alternatif, Chelsea juga mempertimbangkan Victor Osimhen dari Napoli. Penyerang asal Nigeria ini terkenal akan kecepatannya yang mengesankan dan fisiknya yang tangguh, serta kemampuannya dalam memanfaatkan celah di belakang pertahanan lawan. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, merasakan kebahagiaan yang mendalam setelah berhasil mencetak gol krusial dalam kemenangan dramatis 4-2 atas Atletico Madrid pada Senin dini hari WIB. Golnya yang tercipta di menit-menit akhir menjadi penentu bagi Blaugrana dalam duel sengit di Wanda Metropolitano. Walaupun sudah cukup lama tidak mencetak gol di La Liga sejak bulan Oktober, Yamal tetap optimis bahwa momen tersebut akan tiba di saat yang tepat. Golnya ke gawang Atletico Madrid menjadi bukti nyata dari keyakinan yang ia pegang. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya melihat rekan-rekannya merayakan kemenangan di ruang ganti. Yamal tampil dengan percaya diri dan siap untuk terus memberikan kontribusi bagi Barcelona di sisa musim ini. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memberikan sinyal positif mengenai kemungkinan kembalinya Bukayo Saka setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea di Emirates Stadium. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports, Arteta menyatakan bahwa peluang Saka untuk kembali beraksi setelah jeda internasional cukup menjanjikan. Selain Saka, The Gunners juga harus menghadapi kenyataan kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera dalam beberapa bulan terakhir. Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Takehiro Tomiyasu tidak dapat tampil saat melawan Chelsea, sementara Gabriel Martinelli baru saja kembali bergabung dengan tim setelah absen sebulan akibat cedera hamstring. Liverpool dilaporkan telah mengincar striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, dan bersiap untuk mengajukan tawaran transfer yang sangat menggiurkan. Berdasarkan informasi dari Vicajes.net, Liverpool telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Julian Alvarez untuk membicarakan peluang transfer. The Reds diprediksi akan mengajukan tawaran lebih dari 100 juta euro, meskipun klausul pelepasan untuk pemain berusia 24 tahun ini mencapai 150 juta euro.
Hansi Flick dengan tegas menolak untuk mengaitkan kondisi Barcelona saat ini dengan musim 2019 yang gemilang bersama Bayern Munich, di mana klub Jerman tersebut meraih treble. Ini bukan perkara mudah, perjalanan masih panjang. Situasi kami saat ini, cara kami bermain, dan tingkat kepercayaan diri yang kami miliki sangatlah positif. Namun, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini mirip dengan musim di Bayern Munich, karena kondisinya benar-benar berbeda, ungkap Hansi Flick. Flick juga mengungkapkan pandangannya tentang beberapa pemain yang bersinar pada malam itu, termasuk bintang-bintang seperti Robert Lewandowski dan Lamine Yamal. Gelandang Nottingham Forest, Morgan Gibb White, telah menerima undangan dari pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, untuk bergabung dengan skuad yang akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Albania dan Latvia. Pemain berusia 25 tahun ini menggantikan Cole Palmer yang terpaksa absen karena cedera. Awalnya, Morgan Gibb White tidak termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipilih oleh Thomas Tuchel. Namun, dengan cedera yang dialami Cole Palmer, kini ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bersama The Trillions. Inter Milan berhasil meraih kemenangan krusial dengan skor 2-0 melawan Atalanta dalam lanjutan Serie A di Gewiss Stadium pada Senin dini hari WIB. Hasil ini mengukuhkan posisi Inter Milan di puncak klasemen. Sommer mengungkapkan bahwa kemenangan melawan Atalanta adalah langkah signifikan bagi Inter Milan dalam mengejar gelar juara Serie A. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan banyak tantangan yang harus dihadapi.